Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Pendengar AC, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya kita ketemu lagi dengan acara Embun Pagi melalui 102,3 Rasa FM yang disiarkan langsung dari Jalan Setiabudi 19. Telepon nomor handphone 081 2200 1023. Saya ulang 081 2200 1023, dan kita bisa interaktif melalui WA atau SMS ya, insyaallah. Salawat salam semoga terus mengalir pada teladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang baru saja melaksanakan ibadah salat subuh ya, baik yang berjamaah sendiri di masjid atau di rumah. Semoga Allah memberikan keberkahan sebagaimana janji Rasul, man salat subha bahwa fi jimmatillah, siapa yang salat subuh dijamin hidupnya oleh Allah. Siapa yang salat subuh fi jamaatin, dengan berjamaah, maka annama salat lail kullah, seperti salat semalam suntuk ya, luar biasa. Semoga kita bisa istiqomah terus dalam berjamaah salat ini. Salawat salam semoga terus mengalir kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, 081 2200 1023 bisa dipergunakan. Tapi tentu sebelum saya mengantarkan beberapa hadis Nabi SAW ya, sehubungan dengan pertanyaan yang masuk ke nomor pribadi ya, ini untuk teman-teman sahabat-sahabat saya yang telah bergabung ya, tentu ini bagian dari mencari ilmu ya, karena satu dari sekian banyak ciri orang yang beriman adalah inna min akhlaqil mu'min, sesungguhnya akhlak seorang mukmin itu salah satunya adalah hirsan fil ilmi, haus dalam keadaan mencari ilmu. Itu orang beriman tuh selalu haus mencari ilmu. Bagi sahabat saya yang luar biasa ya, dari Yayasan As-Salam Nur Salim, Wisma Panti Asuhan As-Salam Nur Salim yang luar biasa juga berkontribusi, dari para donatur yang selalu menyisihkan rezekinya untuk kepentingan panti asuhan, anak yatim, miskin dan duafa. Insya Allah hari Ahad besok kita akan ada pembukaan wisma baru ya, namanya Wisma Yatim As-Salam, di bawah naungan Yayasan As-Salam Nur Salim. Bagi pendengar rasa yang ingin berpartisipasi silahkan ya ke 056 26 206 58 BNI Syariah atas nama DKM Masjid Agung As-Salam. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ke nomor pribadi ya, sangat banyak nih karena memang saya udah lama nggak siaran ya. Wilujeng Tepangri Pak Ustadz, alhamdulillah ya. Kemana aja katanya. Ini saya kemarin sakit jadi harus istirahat beberapa tahun karena terserang paru-paru basah ya. Harus istirahat karena dingin. Nah, alhamdulillah versi dokter, versi medis sudah sembuh dan terus kontrol ya. Insya Allah mulai hari ini 22 Sabtu ini menemani para pecinta Embun Pagi, dan semoga ini jadi keberkahan tersendiri ya. Mau nanya, ini saya dengan keluarga walaupun ayah sama, sekolah juga sama, tapi nasib berbeda ya. Saya termasuk yang kekurangan rezeki secara ekonomi, tapi kakak saya, adik-adik saya rezekinya luar biasa. Supaya saya tenang, apa yang mesti dilakukan ya. Ya Masya Allah ya, hikmah yang besar bagi orang yang sedikit rezekinya. Satu, qillatul mal aqlu lil hisab. Qillatul mal aqlu lil hisab. Rezeki yang sedikit itu paling sedikit hisabnya. Jadi kalau kita makin sedikit rezeki, makin sedikit hisabnya. Gak usah khawatir ya. Nah, untuk ini siapapun yang dilebihkan rezeki, manfaatkan untuk kebaikan. Karena kalau rezeki tidak digunakan untuk kebaikan, itu jatuh kepada istidraj ya. Istidraj itu siksaan berupa bergelimangnya kekayaan. Saya waktu pergi ke Mesir ya, sengaja udah 2 kali ke sana,
ziarah ke makom Imam Syafi'i, ke Ibnu Athaillah, ke Ibnu Hajar Asqalani, Imam Jalal Asyuti. Kemudian menyempatkan juga nengok Firaun ya. Itu luar biasa ya. Firaun itu satu-satunya raja yang tidak pernah miskin. Saking kayanya tuh seluruh perabot rumah tangganya dari emas itu. Piringnya, panci, semua, sendalnya, ikat kepalanya, semua dari emas. Dan dia punya kereta emas ya. Itu semuanya dari emas. Rodanya emas, atapnya emas. Kecuali kudanya mungkin yang bukan emas itu. Yang satu tenggelamkan di Laut Merah. Yang satu masih ada. Juga satu-satunya raja yang tidak pernah sakit, Firaun itu katanya. Nah, makanya Firaun tidak punya kartu BPJS gitu ya. Sehat terus, kaya terus. Tapi jangan lupa, kekayaannya apa? Istidraj. Siksa berupa bergelimangnya kekayaan. Jadi harta bisa jadi malapetaka bila tidak jadi jembatan kebaikan. Harta bisa jadi penyelamat keluarga besarnya bila digunakan untuk kebaikan. Makin banyak dilebihkan rezeki, makin banyak Allah berikan kesempatan untuk berbuat baik. Kenapa enggak ngaji umpama hujan besar, tidak punya payung, tidak punya kendaraan, dimaafkan. Kenapa enggak ngaji, nah, dia punya kendaraan, dia punya payung, itu beda, itu tanggung jawabnya. Nah, makin banyak rezeki, makin banyak kesempatan berbuat baik. Bagi sahabat-sahabat yang rezekinya kurang bagus, itu qillatul mal aqallul hisab. Semakin sedikit harta, makin sedikit hisabnya. Makin banyak harta, makin banyak hisabnya. Cuma semua punya kesempatan yang sama. Kan yang namanya infak itu alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Membelanjakan harta jalan Allah baik dalam keadaan lapang ataupun miskin, hanya bentuknya berbeda. Umpama ya, kita punya harta 100.000. Kita infak. Kita sedekah, kita berbuat baik. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Bagi si A yang punya harta, infaknya 100.000. Yang tidak punya gimana? Udah doakan saja. Itu juga infak. Itu juga sedekah. 100.000. Ya Allah jadikan sedekah ini pembuka pintu rezeki. Nah, yang tidak punya uang, umpama lagi bangun masjid. Ya Allah lapangkan rezeki untuk masjid ini. Bila masjid ini jauh rezekinya, dekatkan. Bila sulit, permudah. Bila sedikit, perbanyak. Doa atau mendoakan masjid sawa, pahalanya sama dengan yang berinfak bersedekah 100.000. Kenapa? Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan adalah bersedekah. Begitu ya? Jadi nggak usah khawatir. Nah, yang kedua, tugas kita adalah ayyuslihal ma'isyah. Mengubah taraf hidup yang lebih baik. Setiap muslim dianjurkan mengubah taraf hidup yang lebih baik. Bagaimana caranya? Allah berikan fasilitas akal. Allah berikan potensi tenaga, potensi keahlian yang luar biasa. Walaupun tidak nyambung dengan ijazah, nggak ada masalah. Karena cari ilmu kewajiban. Kalau kerja adalah keahlian. Ada isyarat dalam Al-Quran, derajat orang itu akan meningkat karena kerja kerasnya. Terus bekerja keras, terus bekerja keras, terus bekerja keras. Walikulin darajatun mimma amilu. Allah akan mengangkat derajat orang itu karena kerja kerasnya. Begitu ya? Nah, jadi terus berusaha. Karena Allah tidak melihat hasil. Allah melihat usaha maksimal. Kalau doa, silahkan. Tidak salah, banyaklah doa. Ya Rozak urzukna, ya Rozak urzukna, ya Rozak urzukna, ya Rozak urzukna. Kalau terlalu panjang cukup ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Nah, dengan panggilan ya itu harfun nida katanya. Allah tahu kita butuh rezeki. Kalau kita ingin kasih sayang, panggil Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Nah, itu. Asmaul Husna ini luar biasa. Kalau nggak hafal yang lain, udah ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Udah, Allah tahu keinginan dan kebutuhan kita. Walau bisa apa itu ya untuk sahabat saya 374 ya. Ya 081 2200 1023 bisa dipergunakan. Ya, bisa langsung ke WA supaya hemat tapi menambah ilmu insyaallah ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya jamaah dari yang kemarin ketemu di Masjid At-Taqwa KPAD. Oh ya, saya kemarin khutbah di sana ya. Mau nanya tentang kurban. Mohon dalilnya kurban itu satu
sudah cukup atau satu keluarga? Ya minimal satu domba satu keluarga. Dibenarkan itu ya. Satu domba satu keluarga. Jadi kalau orang itu berkurban, umpamanya nih, saya ada satu domba boleh. Bismillah Allahu Akbar Allahumma hada keluarga Mukhtar Khalid gitu kan. Ya, jadi kalau sudah nama keluarga udah masuk semuanya. Kedua, boleh giliran. Tahun ini ibunya, tahun depannya ayahnya, tahun depannya anaknya. Terus saja begitu. Nah, sehingga kita bisa bergilir setiap tahun. Ya, bergilir setiap tahun. Kalau ada rezeki umpamanya, boleh semuanya. Kayak kemarin ada keluarga besar Pak Haji Abbas ya. Saya mau kurban tahun ini, semua anak, mantu dan cucu berapa semuanya? 14. Jadi 2 sapi boleh. Boleh ya. Ya. Jadi kalau ada rezeki tidak salah, semua keluarga kita kurban. Jadi kalau orang itu sudah ada rezeki tidak salah, tiap tahun semua kurban. Nah, jadi minimalnya satu domba satu keluarga itu. Ya. Kalau umpamanya ada rezeki lagi, kita sudah 2 sapi untuk 14 orang. Ya, boleh. Untuk teman kita, untuk sahabat kita boleh. Jadi kalau umpama nih kita akan kurban, Nabi SAW pernah berkurban dengan 3 domba. Domba pertama, Bismillah Allahu Akbar Allahumma hada anni, ini dariku gitu kan. Domba kedua, Bismillah Allahu Akbar Allahumma hada an ahlihi, ini atas nama keluargaku. Domba ketiga, an ummati, ini atas nama umatku. Ya, kalau kita teliti beberapa riwayat, sempat ada sahabat nanya siapa yang dimaksud dengan an ahlihi di situ. Salah satu jawaban Rasul adalah keluargaku yang telah wafat. Mereka pun ingin berkurban, karena itu aku berkurban atas nama mereka. Kedua, keluargaku yang tidak mampu berkurban, karena itu aku berkurban atas nama keluargaku yang tidak mampu. Begitu ya? Boleh seperti itu. Terus bagaimana? Ini sering terjadi pertanyaan, ada jamaah saya yang kekeh katanya, ya, yang kekeh untuk dipotong, dicacag semuanya, sehingga dari mulai kepala, kaki, kulit itu dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Tapi ada panitia yang menjual kakinya, ada yang menjual kulitnya, digunakan untuk kepentingan sosial, tapi sering digunakan untuk beli alat untuk kelancaran hewan kurban. Gak ada masalah, silahkan. Ya, dua-duanya benar. Memang seluruh mazhab itu dari kepala sampai kaki dicacak semuanya. Kecuali mazhab Imam Hanafi. Kalau mazhab Imam Hanafi itu boleh bagian dari kurban itu dijual untuk kelancaran sampainya dari kurban kepada yang berhak menerimanya. Begitu ya. Boleh, itu gak ada masalah. Ya, karena ya, zaman Nabi kan luasnya kota Madinah seluas Masjid Nabawi sekarang. Jadi seluruh yang berhak menerima kurban itu terpantau semua. Sekarang kan kurban di satu titik. Saya kemarin ngobrol dengan teman-teman di At-Taqwa KPAD. Ya dari kita sampai ke Majalaya, sampai ke Ciparai. Dari KPAD ke Majalaya kan butuh kendaraan. Kendaraan harus diisi bensin. Nah, dari situlah boleh menjual kulitnya untuk beri bensin untuk kendaraan supaya sampai ke Majalaya. Gitu ya, walau alam bisa. Ustaz, saya kemarin rapat dengan panitia kurban, sekaligus panitia Idul Adha. Ada yang mengatakan saya tidak akan sholat Idul Adha di sini selama di masjid, karena yang paling bagus di lapang. Nah, ini sering terjadi ya, masalah lagu-lagu lama. Seluruh mazhab itu di masjid semua, kecuali Imam Maliki, itu pun harus nyambung dengan masjid gitu. Kalau di lapang lebih bagus, harusnya di Mekah ada lapang yang besar. Kalau di lapang lebih bagus, harusnya di Madinah ada lapang yang besar. Apalagi kondisi saat ini, dijamin masjid itu bersih, dijamin pengeras suaranya bagus, dijamin lebih rapi. Ya gimana kan syiar di lapang, di masjid juga syiar. Nah,
Tugas kita adalah silahkan yang di masjid, hasil kesepakatan di lapang silahkan, jangan saling menjelekan. Yang di lapang jangan menjelekan yang di masjid jangan menjelekan yang di lapang. Karena semuanya adalah syiar. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang menghidupkan syiar-syiar Allah, maka sungguhnya itu gambaran keimanan, ketakwaan dalam hatinya. Begitu kan? Dalam surat 22 ayat 32 atau surat Al-Hajj ya. Demikian ya Kang ya, silahkan, gak usah ngotot lah di situ. Tinggal tugas kita adalah saling menghormati di antara kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya suami agak kasar Pak Ustaz. Kalau sudah datang marahnya kadang-kadang ringan tangan. Sedangkan dia rajin ke masjid, rajin sholat. Ya kebayang ya, rajin sholat udah begitu, apalagi tidak sholat sama sekali. Sekedar mengingatkan saja ya. Orang yang baik itu adalah yang berbuat baik. Jadi orang yang baik selalu berbuat baik. Ketika orang itu berbuat baik, berarti ada iman dalam dirinya. Jadi iman itu identik dengan dua, aman dan amanah. Makanya orang yang beriman cirinya man salimal muslimuna milisanihi wa yadihi. Siapa saja muslim yang lain yang nyaman dengan lidahnya dan perbuatannya. Minimal siapa? Ya di rumah lah. Suami beriman nyaman istrinya. Istri beriman nyaman suaminya. Ayah beriman nyaman anaknya. Anak beriman bikin nyaman ayahnya. Ibu yang beriman nyaman anaknya. Anak yang beriman bikin nyaman ibunya. Kalau di rumah sudah bikin nyaman semuanya, makanya di rumah itu ada iman. Itu aja ukurannya. Dan salah satu yang bikin nyaman adalah lisan. Innal bala'a muakalun bil mantik. Sesungguhnya bencana rumah tangga itu berawal dari lidah. Kalau lidah itu sudah bikin tidak nyaman orang lain, itu iman sedang hilang. Makanya ketika sahabat tanya sama baginda Rasul, ya Rasulullah, ya Rasulullah, apa ciri orang yang beriman itu dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu jawaban Nabi adalah wala ya'samu fi ma yuhibbu. Dia tidak menyakiti orang yang dicintai dan mencintainya. Ketika dia menyakiti orang yang dicintai dan mencintainya, saat itu iman sedang hilang. Karena tidak bikin nyaman. Nah, gitu ya. Tugas kita adalah bagaimana memupuk iman. Karena iman tidak cukup dengan ritual, tapi iman adalah harus bikin nyaman orang sekitarnya. Walau alam bisa, gitu ya. Kalau bicara doa, silakan banyak doa. Surah Al-Furqan ayat 74. Bagus doa ini, selalu dibaca. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami, pasangan-pasangan kami, anak-anak kami, qurrata a'yun. Makna qurrata a'yun sangat luas. Salah satunya bikin nyaman kami. Berikan anak, berikan pasangan yang bikin nyaman buat kami. Nah, kemudian selanjutnya waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, gitu ya. Berikutnya, apa sikap kita menghadapi orang yang iri, yang dengki? Ya idfa billati hiya ahsan. Tolak yang menyakiti itu dengan prestasi kebaikan. Baik kebaikan ritual atau kebaikan sosial. Silakan. Ya, umpamanya nih disakiti nih. Kita lagi buka panti nih. Atau wisma yatim Assalam Nur Salim. Udah sedekah saja. Ya Allah, jadikan sedekah ini melembutkan hati orang yang benci kepadaku. Kalau apa namanya, sebutkan siapa namanya. Disakiti lagi pagi-pagi. Udah sholat duha. Habis duha berdoa, ya Allah, jadikan doa ini melembutkan hati orang yang menyakitiku. Kalau perlu sebutkan namanya. Dan ini luar biasa ini ya. Nah, ternyata habis zuhur disakiti lagi. Kalau perlu yang disakitinya kirim makanan. Nabi SAW itu wah luar biasa beliau. Disebutnya uswatun hasanah, teladan dalam segala segi. Beliau sering disakiti, sering orang yang hasad tuh gitu kan. Likulli zin nikmati mahsudun. Tiap dapat nikmat pasti ada yang dengki. Itu rumus itu.
Kalau kita sedang baik rumah tangga, rezeki sedang mengalir, anak-anak baik, bersyukur penting. Tapi jangan lupa, hati-hati, tidak semua orang senang. Karena rumusnya itu, setiap dapat nikmat pasti ada yang benci. Tugas kita adalah tetap jawab dengan prestasi kebaikan. Ketika Nabi ke masjid, yang benci siapa? Rejim Abu Lahab. Abu Lahab itu sampai menggaji orang yang meludahi Rasul. Begitu melangkah nginjak duri, begitu sholat diganggu lagi. Tapi Rasul tidak marah. Kalau saya marah katanya Islam yang jelek. Karena kalau kebencian dilawan dengan kebencian, itu maka kebencian tidak akan hilang. Marah, jawab marah. Udah, marah tidak akan hilang di tempat itu. Makanya kalau orang marah dilawan marah, kayak meludah ke langit katanya. Nah itu kalau meludah ke langit silakan coba. Pasti ke wajah kita sendiri. Nyiduh ke langit sarwajeng, nyiduhan orang sorangan. Kata orang Jawa Barat begitu ya. Dan ternyata Nabi mendengar yang suka meludahi tidak ada, kan Nabi datang, bukan hanya datang mendoakan, bawa makanan, bawa obat, bawa dokter sampai sembuh. Sampai orang ini nanya, siapa engkau itu? Saya yang sering kau ludahi. Orang ini nanya, yang nyuruh meludahi saja Abu Lahab nggak pernah masuk ke rumah ini. Kenapa engkau tidak membalas kejahatanku? Salah satu jawaban Nabi adalah, inni lam asla'anan. Aku diutus ke dunia bukan untuk mengibarkan permusuhan. Innama bu'istu rahmatan. Aku diutus ke dunia untuk mengibarkan kasih sayang. Wah ini kan hanya orang yang saleh yang seperti itu. Jadi tolak dengan prestasi kebaikan. Kalau bicara doa, ada doa bagus tuh yang Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, bukakan antara kami dan kaum kami kepada kebenaran, dan Engkau sebaik-baik pembuka gitu. Atau yang pendek, ya Fatah iftah lana, ya Fatah iftah lana khususon, ya Allah bukakan hati orang yang benci kepadaku. Silakan. Ya, berikutnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ustaz, saya punya karyawan suka semena-mena, datang seenaknya, pulang seenaknya, padahal sudah ada kesepakatan masuk jam 7:30, pulang jam 3:30 pada asar. Ya sebetulnya begini ya, kan setiap sesuatu ada aturannya. Setiap sesuatu ada aturannya. Bagaimana jalan macet pakai mobil, aturannya ada. Bagaimana ketika sakit ke dokter minum obat, ada aturannya. Ketika sendirian ada aturannya. Begitu nikah ada aturannya. Gimana sebagai suami, gimana sebagai istri. Punya anak nanti ada aturannya. Gimana sikap ayah, gimana sikap ibu kepada anak, ada aturannya. Masuk komplek punya rumah, ada aturannya. Gimana dengan tetangga. Kewajiban sebagai warga, mungkin ada udunan sampah, mungkin ada yang jaga malam. Jadi amal soleh itu bukan hanya sholat, bukan hanya tadarus. Ronda malam itu amal soleh itu. Bikin tetangga nyaman. Jangan sampai ada ronda bikin tidak nyaman. Suluh beak, sampai beak, ini sokotan corona. Punten ya. Jadi amal soleh itu bikin nyaman orang lain. Ada aturannya. Ya sama. Ketika kita punya kantor, ada aturannya. Sama dalam Al-Quran itu kan yatba'ullah ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Nah, yatba'ullah ala kulli qalbin mutakabbir jabbar. Coba kalau lihat ayat ini, Allah akan menutup setiap orang yang akan menutup hati setiap orang yang bertindak semena-mena. Makin sering semena-mena, makin ditutup hatinya, makin keras hatinya. Yatba'ullah ala kulli qalbin mutakabbirin jabbarin. Allah akan menutup hati setiap orang yang menyombongkan diri dan bertindak semena-mena. Kalau sudah ditutup hatinya, makin semena-mena, makin bebas orang itu bergaul, maka makin ditutup hatinya. Itu surat Al-Mu'min ayat berapa? 35 kalau nggak salah. Makanya diingatkan. Nah, kalau sebagai atasan mengingatkan bawahannya, sebagai bawahan mengingatkan atasannya, sebagai teman mengingatkan temannya, ingatkan itu. Nanti hubungannya dengan apa? Dengan gaji. Beda orang yang datang subuh, datang pulang tuluh kan? Beda itu nanti berkah. Gaji itu akan berkah bila sesuai dengan pekerjaan kita.
itu ya. Banyak seringan kita temukan di mall, ada pegawai negeri yang sedang belanja jam kerja kan itu. Ada istilah apa CBSA gitu istilah Sunda namanya. Guru-guru makan cul budak sina anteng gitu ya. Ngider mana nama gitu. Nah, zaman sekarang tuh aduh, kesempatan nyelewengkan waktu saja tuh. Jadi korupsi waktu itu Masya Allah diingatkan terus ya. Walau alam bisawab. Berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uang saya ada di luar Pak Ustadz, tapi sampai sekarang dia tidak, kalau ditagih malah marah. Bukan hanya marah, malah ya bersikap sebaliknya, malah kita yang malu. Apa saya berhenti menagih? Ya begitulah manusia ya. Dalam Islam itu kan pekerjaan tergesa-gesa, pekerjaan setan. Tapi ada yang harus disegerakan. Apa? Salah satunya bayar utang. Orang yang mati syahid saja masuk surga. Kecuali apa? Yang punya utang. Pekerjaan tergesa-gesa, pekerjaan setan. Tapi ada yang harus disegerakan. Salah satunya bayar utang. Sampai ada doa itu. Bagus tuh kalau dibaca. Kalau saya baca setiap sujud akhir itu. Allahumma inni a'udzubika min amri syaitan wa sayyatil ahlam. Ada yang wa sayyatil magrom ada. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari amalan setan dan utang piutang. Minal magromi itu ada magrom. Allahumma inni a'udzubika min amri syaitan wal magromi, kalau nggak salah itu doanya. Tapi yang paling populer dalam Al-Quran itu surat Al-Imran 26-27. Itu ulang-ulang itu. Nabi SAW pernah satu saat selesai salat subuh menghadap ke jamaah. Saat itu ada satu tempat yang biasanya diisi oleh si fulan, tidak ada si fulan, diisi oleh orang lain. Nah, kemudian sahabat nanya, ya Nabi nanya, kemana si fulan? Oh, saya nggak tahu ya Rasulullah, katanya. Akhirnya saat itu ditelusuri, ternyata si fulan ini sedang ditawan oleh tetangganya karena punya utang. Akhirnya Nabi SAW spontan saat itu mengumpulkan dari jamaah. Datanglah kepada orang itu. Ini utangmu kami bayar ya Rasulullah. Merepotkan. Enggak, kami yang dosa, kata. Setiap muslim yang membebaskan utang sahabatnya itu termasuk bagian dari amal soleh yang pahalanya melebihi salat sunat. Orang ini nggak mau nerima, saya nggak akan nerima uang ini ya Rasulullah, kecuali engkau memberikan satu doa, bila aku amalkan doa itu akan jauh dari utang piutang. Hanya Nabi membacakan surat Al-Imran 26-27. Siapa yang rutin baca Al-Imran 26-27, maka salah satunya adalah utang piutang sebenar gunung Uhud pun katanya bisa dibayarkan. Saya udah 20 tahunan lah baca doa ini. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu salah satunya ya doa. Ya. Al-Imran 26-27. Ya pendengar AC 0812-210-23 bisa dipergunakan, dan masih bersama acara Bun Pagi persembahan Wisma Yatim Assalam Nur Salim dari Ciburi Adago yang dilapangkan rezeki. Silahkan berinfak atas nama DKM Sidang Assalam 0526260658. Insyaallah sebentar lagi kita akan kembali setelah syair berikut ini insyaallah ya. Masih bersama 102,3 Ras FM. Layanan SMS atau WA ke 0812-210-23 bisa dipergunakan, atau ke 08122116-740. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru pindah rumah dan alhamdulillah sudah didoakan oleh santri-santri dengan doa Rabbi anzilni munzalam barokan wa anta khairul munzilin. Saya ingin dapat rumah yang berkah,
Karena ini hasil nabung selama 5 tahun. Alhamdulillah, istri nabung, saya nabung, akhirnya bisa kredit rumah. Subhanallah ya, Maha Suci Allah yang telah memberikan kelapangan rezeki sehingga kita punya rumah. Mudah-mudahan barokah ya. Apa ciri rumah yang barokah itu? Setelah kami berdoa waktu pindah, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Surat Al-Mu'minun ayat 29. Ada hadis begini, idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihim baba rizqi. Apabila Allah menghendaki satu kebaikan dalam satu rumah, Allah bukakan pada rumah mereka pintu kasih sayang. Gitu ya. Jadi ukuran pertama rumah berkah itu adalah kasih sayang. Bukan hanya konstruksinya, bukan hanya arsitekturnya, bukan hanya taman, bukan hanya kolam renangnya, bukan. Tapi adanya kasih sayang. Makanya banyak yang rumah sederhana. Dan rumah besar, tiba-tiba mau dijual. Saya tanya, kenapa Bu? Aduh Pak Ustadz, takut apa? Takut dihisab katanya. Kenapa? Kok rumahnya besar? Ini warisan katanya. Terus kalau sudah laku, kami akan bikin rumah yang lebih kecil sehingga seluruh kamar itu berfungsi sesuai dengan penghuni kamar itu. Sehingga antar kami tercipta komunikasi yang dekat. Diharapkan dengan komunikasi yang dekat muncul kasih sayang di antara kami. Saya bilang bagus. Gitu ya, Teh, Akang yang baru punya rumah, tanamkan kasih sayang. Rumah baru, kasih sayang baru. Kalau di satu rumah itu suami istri nggak baik, kakak beradik nggak baik, antara anggota rumah malah durder pasea kata orang Sunda, saat itulah berkah hilang dari rumah itu. Nah, satu itu ya. Kedua, rumah yang berkah itu cirinya bikin nyaman penghuninya. Nah, nyaman maaf dari banjir, nyaman dari longsor, nyaman dari tetangga, nyaman dari gangguan orang-orang jahat. Nyaman. Makanya rumah itu tempat kembali. Kita di kantor sudah pekerjaan begitu banyak, begitu sibuk, datang ke rumah bikin masalah, itu nggak nyaman. Makanya pindah rumah dibenarkan. Kalau sudah nggak nyaman, ini nggak nyaman nih, anak jadi rusak, ke masjid jauh umpama, tetangga sudah nggak nyaman, kita juga pindah yang lebih nyaman, boleh. Kenapa Rasul hijrah ke Madinah? Apakah Rasul tidak betah di Mekah? Ya betah, manusia biasa. Kan pernah waktu Rasul hijrah tuh sampai ke daerah Juhfah kalau nggak salah, beliau nangis. Kenapa? Meninggalkan kota Mekah, lahir di sana, ngembala kambing di sana, masa kecil di sana, harus meninggalkan kota Mekah. Sampai lihat Rasul nangis, kan sahabat-sahabat pun pada nangis. Ujungnya Allah turunkan ayat Al-Quran, innal ladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'an. Kalau yang sudah haji atau umroh biasanya doa itu dibaca ketika apa? Ketika tawaf wada. Ya mu'id a'idni, ya Allah yang maha mengembalikan, kembalikan kami ila baitika, kepada rumahmu ini. Itu menunjukkan bahwa manusia biasa, Nabi sedih melihat kota kelahirannya. Tapi ini perintah Allah, laradduka ila ma'ad, yang akan mengembalikan kamu ke tempat semula. Itu jadi isyarat bahwa Allah memberikan kabar, membuat Rasul tenang dan para sahabatnya, karena satu saat pasti akan kembali ke kota Mekah. Dan 10 tahun kemudian kembali kota Mekah terkenal dengan peristiwa Fathu Mekah. Digambarkan dalam Al-Quran, yang dulu orang-orang Mekah begitu membenci Nabi, tapi Nabi menjamin tidak dendam. Nabi menjamin dan kaum muslimin tidak membenci orang-orang Mekah yang telah membenci Nabi SAW. Idza jaa an-nasru wal fath wa ra'atan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Hanya digambarkan apabila telah datang hidayah pertolongan Allah, engkau lihat kaum muslimin, manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, fasabbih, maka tasbihlah, gitu ya. Nah, karena itu bila kita ingin mendapatkan sesuatu, jangan lupa kita yang paling penting adalah nyaman rumah itu. Rumah itu nyaman di tetangga. Kalau nggak nyaman pindah, nggak ada masalah. Gitu ya Kang. 2 nih, 3. Rumah yang berkah itu cirinya apa? Airnya mudah. Nah itu. Sekarang ini kesulitan air di tempat-tempat tertentu. Air ada tapi tidak layak diminum. Air ada tidak layak dipakai. Ujungnya air beli.
berpikirlah untuk bertahan, segeralah pindah gitu ya. Walau alam bisa. Makanya ada doa yang bagus tuh, tiap habis sholat baca doa itu, Rabbi anzilni munzala mubarakan wa anta khairul munzilin gitu. Ya Allah, berikan kepadaku tempat tinggal yang diberkahi, dan Engkau sebaik-baik pemberi tempat tinggal. Itu tiap ada sholat dibaca itu. Itu surah Al-Mu'minun ayat 29, doa pindah rumah ya. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya anak udah tua Pak Ustadz, tapi belum dapat jodoh, dan saya ingin mendapatkan pasangan khusus untuk anak saya. Apa yang mesti dilakukan? Fi'lul ma'ruf yaqi masori asui. Pekerjaan yang baik akan menghindarkan keburukan dan kejahatan. Kalau umpama kita ingin mendapatkan kebaikan, maka pekerjaan yang baik akan mendatangkan kebaikan. Walaupun ibu yang berbuat baik, boleh jadi anak dapat kebaikan. Umpama nih, ibu diberikan rezeki, silahkan bersedekah. Ibu yang bersedekah, nanti anak dapat kebaikan dari sedekah itu. Apalagi diniatkan, ya Allah jadikan sedekah ini, kalau jauh jodoh untuk anak saya dekatkan, kalau sulit jodoh untuk anak saya permudah. Nah, itu fi'lul ma'ruf yaqi masari asui. Pekerjaan yang baik akan menghindarkan keburukan dan kejahatan. Nah, satu itu, karena rumusnya albirru hukmun bighairi fa'ili. Kebaikan itu akan membawa manfaat kepada yang tidak melakukan. Banyak. Karena kebaikan orang tuanya, anak dapat manfaat. Kebaikan ayah ibunya, anak jadi pelakukan baik di tempat kerjanya. Kenapa berbuat baik sama anak ini? Ini anak bos saya itu begitu baik sama saya. Nah gitu kan. Sekarang bos saya udah pensiun, jika lihat anak ini, yang terbayang apa? Kebaikan ayah ibunya. Uang nggak ada, boleh tahajud. Setelah tahajud, berdoalah, ya Allah, jadikan tahajud malam ini jodoh untuk anak saya dimudahkan. Kalau perlu berjamaah dengan suami, berjamaah dengan istri. Nah itu al-birru hukmun bighairi fa'ili. Kebaikan itu akan membawa manfaat kepada yang tidak melakukan. Nah, saya akan berbisnis dengan teman saya, tapi saran dari orang tua saya, jangan tergesa-gesa. Karena belum tahu watak teman dan sahabatmu, katanya. Karena jangan sampai gara-gara bisnis ini kamu tidak mendapatkan apa-apa, malah kecuali yang mengecewakan. Emang betul ya, kalau untuk teman mungkin cocok, tapi belum tentu teman untuk bisnis, belum tentu cocok. Makanya al-ana'u minallah, sikap pertimbangan, penuh perhitungan datang dari Allah. Wal ajalatu minasyaiton, sikap tergesa-gesa itu datang dari setan. Nah, makanya betul itu ada salat istikharah dulu kan. Ya, idza aradta an taf'ala amran fatadabbar akibatahu. Fa in kana khairan famdi wa in kana syarran famtahi. Itu. Apabila engkau mau mengerjakan suatu perkara, hendaklah dipikirkan terlebih dahulu akibatnya. Apabila akibatnya baik, ditadabbar ya, ditadaburi, dipikirkan. Kalau akibatnya baik, khairan fam, maka segera bertindak. Karena kebaikan itu tidak akan ada kadang-kadang mendadak. Oh, ini baik, segera bertindak. Nah, wa in kana syarran famtahi. Apabila akibatnya jelek, maka tinggalkanlah. Itu penting. Nah, untuk mendapatkan ini baik, ini tidak, ada salat namanya istikharah. 2 rakaat bisa dikerjakan gabung dengan tahajud, bisa dikerjakan gabung dengan duha, bisa dikerjakan 24 jam istikharah 2 rakaat. Kemudian berdoa minimal Allahumma akhirli wa akhtarli. Ya Allah, pilihkan yang terbaik untukku. Kalau nggak hafal doanya, udah bahasa Indonesia saja. Ya Allah, jadi berikan terbaik untukku. Sebelum melangkah, lindungi aku dari yang merugikan. Sebelum melangkah, berdoalah, buka pintu-pintu rezeki. Sebelum melangkah, berdoalah, buka pintu-pintu beruntungan.
tutup pintu-pintu yang merugikan dengan istikharah ini. Atau doanya benteng, Allahumma khirli wakhtarli. Jadi sikap penuh perhitungan datang dari Allah, dan sikap tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu itu datang dari setan. Terlalu banyak orang yang tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu, ujungnya apa? Bukan kenikmatan, malah merugikan. Saya waktu jarah ke Madura, ke Kiai Khalil, itu salah satu guru Kiai Hasyim Asy'ari, ulama besar yang menentukan negeri ini merdeka. Ternyata Kiai Asy'ari itu katanya untuk menentukan nama NU saja itu sampai 3-4 tahun istikharahnya. Karena khawatir munculnya ormas baru menimbulkan masalah baru kan. Harusnya munculnya ormas itu apa? Memberikan solusi, bukan nambah polusi kan? Nah, akhirnya berdirilah Nahdlatul Ulama sampai sekarang. Nah, itu mau menentukan nama NU saja itu sampai tahunan. Makanya istikharah dari sekarang. Tidak ada yang rugi orang yang istikharah dari sekarang. Karena di dunia ini cirinya apa? Banyak pilihan. Kalau kita istikharah pagi, habis duhur istikharah lagi, habis maghrib istikharah lagi, habis isya istikharah lagi. Nanti Allah akan memilihkan yang terbaik buat kita. Termasuk masalah bisnis gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau orang yang meninggal, saya dianjurkan oleh kakek nenek saya, sayang kepada ayahmu, jarah ke makumnya katanya. Tapi di sisi lain saya agak khawatir dengan kondisi di tempat jarah karena banyak yang minta-minta maaf di Sinaraga. Kalau pernah saya sendiri malah jadi takut katanya, karena kondisinya memang tidak memungkinkan. Ya jarah kubur harus berjamaah. Man zara qabra abawaihi, siapa yang jarah ke kuburan kedua orang tuanya, au ahadihima, atau salah satu di antara keduanya, kufirolahu, dimaafkan dosanya. Jadi jarah kubur itu bukan hanya sayang sama orang tua, bukan hanya mendoakan orang tua, bukan hanya menggembirakan penghuni kubur, tapi apa? Ada pintu tobat di situ. Minimal doa yang jarah kepada yang dijarahi, atau dosa yang dijarahi kepada yang menjarahi. Itu hadis Nabi, man jara qabra abawaihi, siapa yang jarah ke kuburan kedua orang tuanya, au ahadihima, atau salah satu di antara keduanya, ghufira lahu, dimaafkan dosanya, wa kutiba baron, dan dicatat termasuk amal kebaikan. Itu ya, itu hadisnya. Jadi kalau orang tua mengatakan tengok ayahmu, tengok kuburan ibu, betul itu. Walaupun tentu tidak boleh mengganggu pekerjaan pokok kita. Ambil waktu libur, sempatkah. Saya juga sama, sudah tidak punya ayah. Jadi kadang seminggu sekali, 2 minggu sekali, sesuai dengan waktu yang ada. Gitu ya. Jadi berjamaah. Karena ada hadisnya jarah kubur, maka tempat kuburan harus nyaman. Jalannya tersendiri, rombongannya tersendiri, doanya tersendiri. Karena kalau datang ke sana sebut saja berdoa Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, insya Allah makin sering ditengok maka makin banyaklah dosa-dosanya berguguran. Gitu ya. Nah, berikutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustadz, apa yang mesti dilakukan menjelang subuh? Karena saya sering usia segini jam 1 bangun, kemudian sudah sholat, sudah zikir, baca Quran, nyambung subuh dan tidak ngantuk karena mungkin sudah kebiasaan. Ya menjelang subuh itu ada doa yang bagus. Dalam Quran itu gini, kan qalilan minal lail ma yahjaun. Sesungguhnya orang yang soleh itu sedikit tidurnya. Jadi kalau ingin tahu orang soleh tidurnya sedikit. Anu tuh soleh mah sedikit tidur. Bedanya dikit. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di penghujung malam mereka banyak istighfar. Jadi penghujung malam itu istighfar. Nah, jadi sambil nunggu subuh istighfar yang banyak. Berapa kali tergantung waktu yang ada, nggak usah dihitung. Karena satu-satunya amal soleh yang tidak dihitung adalah apa? Zikir. Dan zikir yang terbaik adalah istighfar. Astagfirullahaladzim. Man lazimal istighfar, siapa yang terus-menerus istighfar, ja'alallahu lahu, Allah akan menjadikan baginya min kulli dzikin makhrajan, setiap kesulitan ada jalan keluar. Wa min kulli hammin farajan, setiap ada kesulitan ada kemudahan. Wa razzaqahu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki di luar dugaan. Nah, itu salah satu keutamaan istighfar.
Berdasarkan surat Az-Zariyat ayat 17-18, sambil nunggu subuh adalah istighfar. Gitu. Kanu qalilan minal lail ma yahjaun. Orang yang saleh itu sedikit tidurnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di penghujung malam mereka memperbanyak istighfar. Nah, jadi bagus kalau habis salat tahajud, sudah salat tobat, sudah salat hajat, menjelang subuh perbanyak istighfar. Berdasarkan surat Az-Zariyat 17 dan ayat ke-18. Kalau umpamanya istighfar sudah dibaca, boleh sayyidu istighfar boleh. Istighfar Nabi Adam boleh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau yang pendek ya ghafar ighfirlana, ya ghafar ighfirlana boleh. Atau membaca dzikir dan doa yang menghapuskan dosa kita. Istighfar umpamanya ada waktu 1 jam nih, istighfar setengah jam silahkan. Nanti baca sholawat silahkan. Ada sholawat yang ringan tapi berat timbangannya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Siapa yang baca sallallahu ala Muhammad akan berikan 70 pintu rahmat. Salah satunya fa inna salatakum alayya maghfiratul lijunubikum. Sesungguhnya salawat kalian kepada aku akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Gitu ya. Kalau sudah salawat masih ada waktu, perbanyak tasbih. Man qala subhanallah wa bihamdihi. Siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi fi kulli yaum, setiap kesempatan, mi'ata marrah 100 kali, khutat khotoyahu, dimaafkan dosa-dosanya. Ingkanat misla jabadil bahri, sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Jadi sangat banyak. Salah satunya adalah istighfar. Begitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa nih? Teh Yuyun ya, teman-teman SPG yang sedang nyimak. Ini luar biasa ya. Hatur nuhun ya. Nuju mancok ya. Saya sudah tua Pak Ustadz, beda dengan suami 10 tahun. Saya lebih muda. Nafkah batin tidak saya dapatkan. Apa yang mesti lakukan? Ya harus berusaha lah ya. Saya dengan istri punya produk namanya Radik. Itu minuman untuk spesial yang sudah masa tua ya. Silahkan dicoba ya. Itu bisa dengan dipijit, bisa dengan ramuan, bisa dengan Radik, bisa dengan apalagi olahraga gitu. Yang kedua, jangan lupa kan anggaran nikah itu hubungan intim. Sampai ada hadis begini ya. Jika pasangan meminta hubungan intim, fal ta'tihi ingkanat ala tanur. Penuhi keinginannya sekalipun engkau sedang ada di dapur. Penuhi keinginannya sekalipun engkau sedang ada di dapur. Nah, kenapa? Wafibun ahadikum ibadah. Dalam hubungan intim ada ibadah. Begitu ya. Cuma tentu anjurannya harus ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Nah ini. Mu'asyarah bil ma'ruf. Ma'ruf itu sehat. Ma'ruf itu sopan. Ma'ruf itu diawali dengan doa. Ma'ruf itu minyak wangi. Nah, ada juga ma'ruf itu saling merasakan. Nah, ma'ruf itu dalam keadaan normal. Kalau tidak normal, salah satunya maka bagaimana supaya berusaha supaya normal dua-duanya. Karena cakep tapi itu normal ribeuh. Cantik itu normal ribeuh. Kamu goreng itu normal gitu. Lebih ribeuh deh gitu ya. Namanya berusaha, silahkan. Kalau mau coba silahkan ya. Silahkan nanya ke beberapa produk halal. Tuh, kalau istri saya itu jualan Radik. Radik itu satu kopi dari produk dari Malaysia, Tuan Haji yang sudah banyak yang merasakan. Nah gitu ya, walau alam bisa Pak. Tapi kalau banyak tidak berusaha. Alhamdulillah.